Lu pernah gak gajian, senyum lebar, langsung ngerasa kaya? Gaji naik, bonus masuk, semua terasa enak, hidup lebih lega. Tapi beberapa bulan kemudian, saldo tabungan gak bertambah banyak, malah kadang terasa tipis. Itu yang terjadi sama si Gabi. Gaji awal Gabi 8 juta rupiah per bulan. Hidupnya standar, tapi cukup nyaman. Makan di warung favorit, ongkos ojol buat kerja, dan beli kopi sekali-kali. Hidup Gabi terasa aman banget. Tapi setahun kemudian, Gabi naik jabatan. Gaji baru dia naik jadi 10 juta rupiah per bulan. Hari pertama, Gabi seneng. Dia bilang, akhirnya sekarang gue bisa ganti laptop. Gue bisa langganan Netflix. Gue bisa nongkrong lebih sering. Dan mulai dari situ, semuanya perlahan berubah. Gaji naik, pengeluaran juga ikut naik. Itu yang disebut sebagai lifestyle inflation. Bukan karena Gabi boros, tapi karena otaknya mulai menormalkan gaya hidup baru. Contohnya sederhana. Dulu Gabi makan siang Rp30.000 cukup. Sekarang, gue kan naik gaji. Bolehlah sekali-kali makan yang 60 ribuan. Langkah kecil ini terus bertambah jadi kopi kekinian tiap hari, langganan streaming tambahan, dan naik transportasi dengan biaya yang lebih mahal. Hasilnya, surplus gaji hilang, tabungan gak bertambah, gaji naik, tapi aset enggak. Dan ini bukan cuma Gabi. Data menunjukkan 80% anak muda Indonesia cenderung menyesuaikan gaya hidup dengan lingkungan sosial. Dan hanya 25% yang punya dana darurat 6 bulan gaji. Artinya, sebagian besar hidup dari gaji ke gaji, meskipun gajinya naik. Literasi keuangan tinggi, iya, tapi praktik masih rendah. Banyak tahu cara menabung, tapi susah dijalankan. Kenapa terjadi lifestyle inflation? Beberapa penyebabnya terdapat pada fenomena psikologi. Yang pertama, yaitu FOMO dan perbandingan sosial. Pas gaji Gabi naik, dia lihat temennya beli mobil baru. Liburan ke Bali, otak Gabi langsung ngasih sinyal. Kayaknya gua juga harus kayak gitu deh. Hasilnya, gaya hidup Gabi ikut-ikutan naik. Fenomena yang kedua yaitu anchoring bias. Gaji baru jadi jangkar baru. Barang yang dulu terasa mahal, sekarang terasa wajar. Setelah jangkar ini naik, sulit nurunin standar hidup lagi. Dan fenomena yang ketiga yaitu adaptasi hedonik. Mobil baru atau makan di restoran mahal cuma bikin Gabi senang sebentar. Lalu otak dia minta dosis yang lebih tinggi. Dan akhirnya gaya hidupnya terus naik. Lalu gimana cara ngatasin lifestyle inflation ini? Solusi atau cara yang dilakukan Gabi yaitu dengan mengikuti framework control lifestyle inflation. Gabi akhirnya sadar kalau mau punya kebebasan finansial jangka panjang, dia harus mengendalikan kenaikan gaya hidup. Ada 3 langkah yang dilakuin Gabi. Langkah pertama, Gabi ngelakuin yang namanya pisahkan gaji ke dalam kantong. Pas gaji Gabi masuk, dia langsung bagi ke beberapa kantong. Gabi pakai framework JABFIN. Z-nya itu zakat atau sosial, A-nya itu assurance atau proteksi, kayak dana darurat atau asuransi. P-nya itu present consumption atau kebutuhan. F-nya itu future spending atau tujuan terencana, kayak liburan, beli gadget baru, dan hal-hal yang terencana lainnya. I-nya itu investment atau investasi, kayak buat dana pensiun, reksadana, emas, dan instrumen investasi lainnya. Dan lifestyle atau hiburan. Dari gaji Gabi yang masuk sebanyak 10 juta, dia alokasikan ke zakat atau sosial sebanyak 5%, ke assurance atau proteksi sebanyak 10%, ke present consumption atau kebutuhan sebanyak 50%, ke future spending atau tujuan terencana sebanyak 5%, ke investment atau investasi sebanyak 10%, dan ke lifestyle atau hiburan sebanyak 20%. Gabi juga ngelakuin trik ini, persentase lifestyle tetap 20%. Jadi nominalnya naik sedikit aja, naiknya nggak meledak. Untuk mendukung framework itu, Gabi gunain yang namanya otomatisasi digital banking. Jadi setiap tanggal gajian, pas gajinya masuk, langsung auto transfer ke kantong-kantong tadi.
Ada kantong investasi, ada kantong buat kebutuhan, lifestyle, dan kantong-kantong lainnya. Jadi otomatis nggak perlu mikir. Setelah langkah pertama selesai, lanjut ke langkah kedua, yaitu mindful spending dan habit stacking. Pas gaji naik, jangan langsung belanja. Lakuin mindful spending, yaitu sebelum belanja atau nongkrong di tempat yang lebih mahal, tunggu 24 jam. Tanyakan ke diri sendiri, beneran butuh atau cuma keinginan doang? Kemudian lakuin juga yang namanya habit stacking. Kaitkan kebiasaan baru dengan rutinitas lama. Contohnya, setiap kali ada notifikasi gaji masuk, langsung buka aplikasi investasi dan transfer uangnya ke sana. Jadi selain pakai otomatisasi digital banking tadi, pakai juga yang namanya habit stacking. Tujuannya supaya lebih terbiasa secara mandiri. Setelah langkah kedua selesai, lanjut ke langkah ketiga, yaitu kontrol hiburan dan reward. Gaji naik bukan berarti semuanya ikut naik. Gabi tetap boleh ngopi, boleh nonton konser atau beli baju baru, tapi ada batasan nominal, harus tercatat dan tidak mengganggu tabungan dan investasi. Dengan cara ini, kenaikan gaya hidup jadi lebih terkontrol, tapi hidup tetap menyenangkan. Di sini gue mau ngasih satu simulasi antara Gabi dan Andi. Andi itu temennya Gabi. Ini perbandingan antara Gabi yang sudah menggunakan framework, sementara Andi yang belum menggunakan framework. Skenarionya sama, yaitu kenaikan gaji sebanyak 2 juta rupiah. Lu bisa perhatiin tabel ini baik-baik. Di tabel ini ada komponen, kemudian ada Andi yang tanpa kontrol, dan ada Gabi dengan framework. Kemudian ada implikasi atau dampaknya. Dimulai dengan gaji naik. Andi kenaikan gajinya 2 juta rupiah. Begitupun dengan Gabi, sama kenaikan gajinya 2 juta rupiah. Selanjutnya, pengeluaran gaya hidup. Gaya hidup Andi naik jadi 1,8 juta. Sementara Gabi hanya naik 200 ribu rupiah. Implikasi atau dampaknya, Andi terjebak inflasi. Selanjutnya, tambahan investasi. Andi ngeinvestasiin hasil dari kenaikan gaji tadi sebanyak 200 ribu rupiah. Sementara Gabi ngeinvestasiin sebanyak 1,8 juta rupiah. Implikasi atau dampaknya, Gabi membangun aset. Selanjutnya, akumulasi dalam 1 tahun. Akumulasi dari tambahan investasi Andi sebanyak 200 ribu dikali setahun sama dengan 2,4 juta rupiah. Sementara Gabi, tambahan investasi dari 1,8 juta dikali setahun, yaitu 21.600.000 rupiah. Selisihnya 19,2 juta rupiah. Ini gede banget selisihnya. Selanjutnya, dana darurat. Dana darurat Andi tetap rendah, sementara punya Gabi meningkat pesat. Dampak atau implikasinya, Gabi lebih tahan krisis, karena dana daruratnya banyak. Lu bisa lihat kan, perbedaannya gede banget, cuma karena aturan sederhana dan disiplin. Oke, kita lanjut ke risiko. Kalau lu nggak hati-hati, lu bakal kena yang namanya rebound spending, yaitu pas gaji lu naik, dan lu ngerasa udah nahan diri lama buat gak belanja, buat gak beli hal-hal yang macem-macem. Kemudian lu ada rasa balas dendam dan pengen belanja banyak-banyak. Akibatnya bisa bikin tabungan tetap tipis. Risiko yang kedua ada yang namanya overconfidence. Ini ketika lu ngerasa literasi keuangan lu udah tinggi banget. Akhirnya lalai kontrol. Akibatnya jatuh lagi ke lifestyle inflation. Lalu gimana caranya buat minimalisir risiko ini? Ya yang tadi, mindful spending plus otomatisasi plus audit rutin setiap 6 bulan sekali. Oke, kita kembali ke Gabi. Bulan pertama gaji naik, dia sempat tergoda buat beli gadget baru. Bulan ketiga, Gabi mulai nyaman dengan sistem kantong dan investasi otomatis. Kemudian di akhir tahun, saldo investasinya naik signifikan, tabungan darurat aman, dan dia tetap bisa ngopi atau nonton konser tanpa khawatir saldo tipis. Bagi Gabi, kenaikan gaji bukan lagi jebakan lifestyle inflation, tapi itu batu loncatan buat masa depan. Dan pertanyaannya balik ke lu, kalau gaji lu naik bulan depan, lu mau ikut lifestyle inflation atau bikin sistem kayak Gabi? Karena bedanya cuma satu, mengatur diri sekarang atau menyesal nanti.